Halo, apa kabar semua Sobat Komputer HP? Kali ini kita akan bahas tentang ini alasan masih pakai iPhone 12 mini. iPhone 12 mini adalah salah satu line up iPhone keluaran tahun 2020, di mana di tahun 2020 ada iPhone yang dirilis di bulan April, yakni adalah iPhone SE generasi yang kedua, di mana menggunakan prosesor yang sama seperti halnya yang digunakan pada iPhone 11. Nah, untuk iPhone 12 mini ini adalah seri mini pertama pada iPhone yang dirilis pada iPhone 12 series dan masih dilanjutkan pada seri iPhone 13 series, yakni adalah iPhone 13 mini. Baru di seri iPhone 14 series, iPhone seri mini dihilangkan dan diganti dengan seri Plus. Mungkin karena memang untuk seri mini ini cukup sedikit untuk peminatnya. Dan iPhone 12 mini ini kira-kira iPhone yang bagaimanakah? Kenapa masih pilih iPhone 12 mini? Dan kenapa masih pakai iPhone 12 mini? Dan semuanya sudah kita rangkum dalam 3 poin. Untuk poin yang pertama adalah dari desain yang kekinian dan juga layarnya yang masih oke. Di mana iPhone 12 mini ini tentunya kalian tahu iPhone 12 series semuanya menggunakan desain yang kekinian, yakni desain mengotak ala iPhone 5 series, di mana untuk iPhone 12 series desainnya berubah dari iPhone yang bagian tepiannya melengkung menjadi flat design yang kebanyakan sekarang ini digunakan oleh produk Apple, mulai Apple Watch, kemudian iPad, MacBook, semuanya rata-rata sudah menggunakan flat design ala iPhone 5 series. Dan secara layar, iPhone 12 mini ini meskipun seri mini, tetapi untuk iPhone 12 mini ini sudah dibekali dengan kualitas layar yang sama dengan seri Pro series dari iPhone 12 series dan juga iPhone base modelnya, yakni menggunakan layar bertipe Super Retina HDR OLED atau bisa juga disebut iPhone dengan layar panel OLED. Dan bisa dibilang untuk layar panel OLED adalah jadi standar untuk sekarang ini bagi iPhone. iPhone terbaru pun iPhone 15 series kesemuanya menggunakan layar bertipe Super Retina HDR OLED. Cuman untuk refresh rate-nya saja pada seri Pro itu sudah 120 Hz mulai dari iPhone 14 Pro. Nah, untuk iPhone dengan panel OLED tentunya harganya tidak bisa dibilang murah untuk biaya penggantian kalau memang ada kerusakan pada LCD iPhone dengan layar panel HDR OLED ini. Untuk resolusi dari layar iPhone 12 mini ini adalah Full HD 1080p atau resolusi 1080 x 2340 pixel dengan PPI 476 ppi serta sudah dilengkapi dengan fitur Dolby Vision serta sudah mendukung untuk fitur True Tone. Dan iPhone 12 mini ini tentunya sangat nyaman untuk pemakaian sehari-hari. iPhone-nya compact, kecil, gampang dibawa kemana-mana, dan itu bisa jadi nilai plus dari iPhone 12 mini ini. Cocok banget buat kalian yang memang nggak suka ribet bawa iPhone ukuran gede, masuk kantong celana, kantong kemeja, masuk tas juga nggak akan memakan banyak tempat. Itu alasan pertama kenapa masih tetap pakai iPhone 12 mini ini. Kemudian masuk ke poin yang kedua adalah dari spesifikasi yang masih mumpuni dan juga kamera yang masih tergolong bagus. Secara spesifikasi, iPhone 12 mini ini dibekali dengan prosesor yang sama seperti halnya iPhone base model, yakni menggunakan chipset Apple A14 Bionic dengan fabrikasi 5 nanometer, CPU hexa-core, Apple GPU 4 core graphics, dengan dukungan RAM 4 GB dan dengan pilihan opsi storage paling kecil 64 GB, menengah 128 dan paling gede adalah 256 GB. Jadi secara spesifikasi iPhone 12 mini ini cukup mumpuni dan cukup masih bisa diandelin untuk menjalankan berbagai aplikasi ataupun bermain game. Cuman untuk ukuran layarnya saja yang mungkin kurang cocok untuk ukuran 5,4 inch ini. Dimana untuk yang paling cocok ya minimal 6,1 inch pada layar iPhone 12 biasa. Jadi performa A14 Bionic dengan RAM 4 GB saya rasa masih bisa menjalankan multitasking dan berbagai aplikasi dan game pada iPhone 12 mini ini. Dibekali juga dengan baterai yang berkapasitas 2227 mAh. Saya rasa untuk baterainya ini jadi kelemahan dari iPhone seri mini. Cuman kalau saya sendiri sih lebih mengutamakan baterai dengan kapasitas yang lebih besar, saya upgrade dengan menggunakan baterai pihak ketiga. Karena baterai tentunya akan turun untuk kapasitas kesehatan baterainya seiring penggunaan. Jadi kalian tinggal modifikasi saja pada sisi baterai, menggunakan baterai yang memang masih aman dan dengan daya yang lebih besar untuk pemakaian baterai life yang lebih bagus. Itu solusinya. Kemudian untuk dari sisi kamera, secara spek kamera iPhone 12 mini ini sama seperti halnya iPhone 12 biasa, di mana menggunakan dua lensa pada kamera utamanya, yakni memiliki ukuran 12 megapiksel, bukaan lensa 1.6, lensa wide,
kemudian dengan lensa ultrawide-nya dengan bukaan lensa 2.4. Dan sudah mendukung untuk fitur dual LED dual tone flash, sudah mendukung HDR pula, dan untuk perekaman videonya mentok di 4K 60 fps. Bisa akan sesuaikan sendiri, bisa Full HD 60 fps atau 30 fps sesuai kebutuhan kalian. Sudah mendukung HDR dan juga Dolby Vision HDR serta stereo sound recorder. Itu untuk kamera utamanya. Sedangkan untuk kamera depan atau selfie kameranya, iPhone 12 mini ini dibekali dengan lensa berukuran 12 megapiksel dengan bukaan lensa 2.2, sudah mendukung untuk True Depth kamera dan juga biometric sensor untuk fitur Face ID. Dan Face ID pada iPhone 12 series termasuk iPhone 12 mini bisa kalian unlock menggunakan masker. Untuk seri iPhone XR masih belum bisa menggunakan cara ini ya. Untuk unlock Face ID dengan masker tentunya untuk seri iPhone XR, XS belum bisa. Dan untuk perekaman videonya, untuk kamera depan dari iPhone 12 mini ini bisa merekam sampai 4K 60 fps. Jadi keseluruhan lensa baik kamera utama ataupun kamera depan ini bisa merekam sampai 4K 60 fps. Jadi untuk kamera dari iPhone 12 mini ini cukup bisa diandelin untuk pemakaian sehari-hari, dan secara kualitas tentunya hasil jepretan foto ataupun perekaman video menggunakan iPhone 12 mini ini cukup terbilang bagus ya. Selama ini saya lebih sering menggunakan kamera utamanya daripada kamera depan. Kalau kamera depan harus ditunjang dengan pencahayaan yang memadai sehingga menghasilkan gambar yang lebih bagus untuk foto ataupun video. Jadi untuk kondisi yang low light ataupun kondisi yang banyak cahaya, untuk kamera utamanya cukup bisa diandelin. Dan masih belum tersedia untuk fitur cinematic mode yang baru bisa kalian temukan pada seri iPhone 13 series. Jadi secara spesifikasi iPhone dan juga spesifikasi kamera, iPhone 12 mini ini masih sangat mumpuni dan masih tergolong bagus, sehingga kenapa masih harus upgrade padahal iPhone ini masih cukup enak untuk memakai sehari-hari. Cuman kelemahannya dari sisi baterainya saja. Kemudian masuk ke poin yang ketiga adalah iOS masih panjang dan sudah 5G. Perlu kan ketahui bahwasanya menggunakan iPhone biasanya identik dengan update iOS. Nah, pengguna iPhone 12 mini pastinya akan masih lega karena jatah dapat update iOS terbaru masih sisa 2 kali lagi, yakni di tahun 2024 dan di tahun 2025, di mana iOS versi 18 dan iOS versi 19 masih bisa dinikmati oleh iPhone 12 mini ini. Jadi untuk pemakaian 2-3 tahun mendatang pun iPhone 12 mini ini saya rasa masih cukup enak karena memang masih kebagian update iOS terbaru. Dan untuk pemakaian jangka panjang, pastinya iPhone ini masih bisa diandelin karena memang sudah mendukung untuk jaringan 5G, sudah mendukung untuk NFC. Bagi kalian yang suka isi top up saldo e-tol ataupun e-money, bisa menggunakan iPhone 12 mini ini, bisa top up lewat mobile banking. Dan tentunya sudah mendukung untuk fast charging dan juga wireless charging, serta mendukung untuk fitur True Tone yang bisa menyesuaikan warna tone dari layar iPhone kita sesuai pencahayaan di sekitar kita. Kalau dalam kondisi yang terik dan banyak cahaya, tentunya iPhone kita akan meningkatkan brightness sesuai dari sekitarnya sehingga kita masih bisa melihat layar iPhone dengan jelas. Tapi kalau dalam kondisi yang gelap, layar iPhone kita akan beradaptasi menjadi agak menguning dan memungkinkan kita menggunakan iPhone dengan lebih nyaman. Jadi secara fitur, kemudian secara update iOS, iPhone 12 mini ini masih sangat bisa diandelin. Jadi dari 3 pertimbangan tadi, tentunya iPhone 12 ini masih cukup enak dan nyaman. Kenapa harus upgrade ke iPhone yang lebih baru? Biasanya usia iPhone itu mentok di 5 tahun pertama. Setelah 5 tahun pertama, pastinya iPhone tersebut bisa dibilang sudah kedaluarsa. Cuman kalau untuk pemakaian sehari-hari tentunya juga masih bisa. Kedaluarsa dalam artian sudah nggak dapat update iOS terbaru. Oke, sekilas pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau menurut kalian bagaimanakah tentang iPhone 12 mini? Silahkan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan terima kasih. Sampai jumpa di next video di channel Komputer HP. Bye-bye.